Shalom saudara-saudari, kita kembali lagi di Worship Survive yang seri yang ke-12. Kita lanjut dari 2 minggu sebelumnya, kita bahas tentang bagaimana kita memahami pola ibadah kita. Di minggu sebelumnya kita bahas dari tiga pola dari 4 pola ibadah kita ya. Jadi ada gathering atau berhimpun, kemudian ada word atau firman Tuhan, di dalamnya juga ada pola table atau perjamuan kudus ya. Dan juga yang terakhir ini sangat menarik saudara-saudari, yaitu sending atau pengutusan. Kita tahu istilah liturgi dalam bahasa kita yaitu pengutusan dan berkat. Jadi bukan doa berkat sebetulnya ya, kita nanti pelajari. Kita baca dulu dari Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku, ini Nabi Yesaya, mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Inilah yang diucapkan seorang yang sudah mengalami Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Nabi Yesaya tahu dia berdosa, dia nggak layak, tapi dia dilayakkan, diampuni, diterima, dikasih oleh Tuhan. Maka nggak ada yang bisa diberikan ketika kesempatan itu datang untuk juga bisa melayani Tuhan. Nggak mungkin orang yang sudah mengalami Tuhan itu menolak, enggak lah Tuhan. Berarti dia belum mengalami kasih Tuhan secara mendalam dan belum memahami betapa kesempatan dari Tuhan itu berharga buat kita yang sebetulnya ini nggak layak untuk dihargai, nggak layak untuk disayang sama Tuhan. Next, nah ini kita lihat slide-nya. Ini ternyata yang sering terjadi oleh kita semua, banyak orang Kristen, termasuk saya juga. Saya harus terus ya mengingatkan diri kita, kalau kita menerima anugerah Tuhan, masa iya kita begini. Jadi yang sering adalah, ini aku Tuhan, utuslah dia ya. Makanya dia ini dicoret di sini ya. Harusnya bukan dia dong. Kenapa ini aku Tuhan, utus dia? Kita mau ya berkat dari Tuhan, tapi kita minta orang lain yang diutus Tuhan. Yang susah-susah, yang pelayanan, yang repot tuh orang lain. Kita mau berkatnya Tuhan aja. Bisa gak? Tentu aja nggak bisa ya. Kita menerima konsep ini di dalam ibadah kita. Tiap minggu loh, saudara-saudari, kita lakukan. Kita mengalami namanya pengutusan dan berkat. Pengutusan dan berkat ini satu paket gitu. Coba kita lihat slide next. Sending, pengutusan dan berkat. Jadi istilah doa berkat itu kurang tepat karena pengutusan dan berkat bukan lagi bentuknya, sebetulnya bukan doa permohonan akan berkat Tuhan bagi umatnya, tetapi merupakan sesuatu yang pasti dan sedang bahkan Tuhan berikan bagi umatnya untuk kita semua ini akhirnya dapat melakukan misi dan perintah atau dapat melakukan kehendak Tuhan. Jadi ini ya, saudara-saudari ya, kadang orang memandang doa berkat, istilah yang kurang tepat tadi, atau pengutusan berkat ini, berkatnya aja yang jadi poin utamanya. Padahal utamanya adalah sending, atau pengutusan. Kita menerima berkat Tuhan itu untuk dapat diutus oleh Tuhan. Dan pengutusan berkat itu artinya kita diberkati, itu bicara tentang semua hal yang kita butuhkan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Jadi nggak hanya berkat itu materi, tapi juga hal-hal non-materi. Memang bicara juga tentang berkat Tuhan, kecukupan kita di dalam hari-hari kehidupan kita. Kemudian juga bicara tentang penyertaan Tuhan. Bicara tentang penyertaan Tuhan, bicara tentang relasi dengan Tuhan, itu bicara Tuhan memampukan kita untuk menghasilkan buah roh ya. Itu juga merupakan berkat Tuhan. Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita bisa mengampuni orang, kita bisa mengasihi orang. Itu semua adalah berkat Tuhan. Luas sekali berkat Tuhan ini. Nah ini yang jadi problem. Kita lihat slide berikutnya. Banyak orang kemudian menunggu-nunggu momen ini nih. Menganggapnya, wah ini yang paling penting, gak boleh kelewatan gitu. Gak apa-apa aku gak ikut awal ibadah, tapi aku harus ikut yang akhir ibadah ini ya. Gak apa-apa firman Tuhan aku ngantuk-ngantuk, main handphone, aku gak terlalu fokus. Tapi aku nggak boleh lewatin ini nih. Ini berkat Tuhan. Ya kalau pendeta kan pasti angkat tangan ini ya. Itu simbol, sebagai gestur. Berarti dia jadi alat Tuhan untuk ini ya, kita menerima berkat Tuhan sebagai simbol. Tuhan pasti ya memang berkati kita langsung pastinya ya. Nah ini yang jadi masalah ketika saya perhatikan saudara-saudari di dalam setiap ada pengutusan dan berkat ini. Berbagai gereja itu unik-unik ya. Di berbagai gereja juga biasanya ada. Ini bukan bicara tentang orang per orang. Oh dia nih, bukan ya.
tapi buat kita semua. Ada orang yang gayanya macam-macam waktu menerima berkat Tuhan ini nih. Ada pengutusan berkat. Ada yang mungkin tangannya begini, ya kan, begini. Ada yang lebar sekali begitu. Mungkin ya ini bercanda ya. Mungkin pengen berkatnya tuh melimpah ruah dia bisa terima. Ada orang sebelahnya dia nggak peduli gini. Kalau bisa berkat yang harusnya jatuh ke sebelahnya ini jatuh juga ke dia. Pokoknya banyak. Nah sekaliannya bawa ember yang besar gitu ya. Kita tampung berkat Tuhan, kita terima. Tapi pertanyaan apa yang ada di benak kita ketika kita menerima berkat Tuhan ini? Jangan-jangan kita memahami sebagai berkat yang menyenangkan kita nih, kebutuhan kita pribadi, kesenangan kita bahkan. Padahal pengutusan berkat, sending ini bicara tentang berkat-berkat yang akan jadi modal kita untuk dapat melayani Tuhan lebih lagi. Gak usah jauh-jauh mikir misi ke daerah pedalaman. Tapi firman Tuhan hari itu aja yang kita terima tentang mengampuni orang. Kan gak gampang. Maka kita supaya bisa mengampuni orang, kita butuh kuasa dari Tuhan. Kita butuh pimpinan, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus. Itu yang akan Tuhan berikan pada kita. Jadi saudara-saudari, gak apa-apa gaya begini, gak apa-apa gaya apapun ya, itu ekspresi. Tapi harus dipahami juga bahwa Tuhan ketika aku menerima berkat Tuhan ini, kita juga bisa bicara, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bukan ini aku Tuhan, urusan berkat, begitu diutus, utuslah dia yang lain. Itu namanya nggak fair ya. Dan kita udah salah memahami ibadah kita setiap minggunya berarti. Yang terakhir slide-nya. Jadi pemaknaan, ada sedikit salah tulis nih. Bukan ketiba ya, tapi ketika. Pemaknaan ketika beribadah, ketika kita menerima pengutusan dan berkat. Jadi ingat sedari awal beribadah, siapa kita yang tidak layak untuk dikasihi, apalagi diberkati Tuhan, malah sekarang kita dipercayai oleh Tuhan. Dipercayai, kita diberikan berkatnya sebagai modal kita untuk dapat melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian setiap kali kita beribadah, baik melalui nyanyian, renungan firman atau khotbah, selalu, saudara-saudari, kalau saya selalu biasa catat-catat gitu ya, kalau ibadah. Kalau nggak hanya pas firman Tuhan, tapi saya dapatkan sesuatu dari lagu, dari kata-kata liturgosnya atau apapun itu, dan saya rasa ini Tuhan berbicara langsung dengan saya, entah menegur, entah menguatkan, ya, entah mengasihi saya melalui berbagai nyanyian. Kadang nyanyi itu bisa kita nangis kalau kita dalemin ya. Bahkan lagu him loh, lagu him berapa kali saya pengen nangis karena saya mendalami liriknya, gak hanya musiknya. Jadi saat kita diberkati dan diutus Tuhan, ingat juga pesan yang kita dapat dari Tuhan itu, kita doakan dalam hati kita, dan kita percaya bahwa kita sanggup melakukan itu, kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita diberkati Tuhan dan kita diutus Tuhan, berarti Tuhan yang percayai kita ini, dia juga melengkapi kita. Bahkan ketika kita gagal melakukan itu semua, pengampunan Tuhan juga akan tersedia bagi kita yang terus mengandalkan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi demikian Worship Survive yang edisi ini ya, memahami pola ibadah kita. Tentu saja kita membahas ini dengan waktu yang terbatas dan mungkin belum dalam. Saya berharap saudara-saudari ketika mendengar ini, ingin mendalami justru lebih dalam lagi. Banyak hal yang bisa kita dalami melalui buku-buku teologi, seminar-seminar teologi ibadah, atau juga mungkin bisa janji kita ngobrol, ketemu, sangat indah sekali. Kita terus dalami, kita terus remind apa yang kita lakukan di dalam ibadah kita. Dan kita juga nanti dalam lain kesempatan kita akan bahas lebih detail lagi ya, unsur-unsur ibadah yang ada di dalam tata liturgi kita. Sehingga kita melakukannya semakin dalam dan semakin dalam. Itu yang kita pahami semakin dalamnya ya. Jadi demikian Worship Survive. God bless.